Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vini Rizky Lestari dengan NIM C1C0 2015. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan anggaran kas. Yang pertama, definisi anggaran kas. Anggaran kas adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang kas beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang datang, baik perubahan yang berupa penerimaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Penggunaan anggaran kas hanya untuk memperkirakan dana yang dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan perusahaan. Manajemen biasanya mengembangkan anggaran kas setelah anggaran penjualan, pembelian, dan belanja modal dibuat. Yang kedua, kegunaan anggaran kas. Yang pertama, alat untuk memantau keadaan kas secara terus-menerus. Yang kedua, menyesuaikan kas dengan total modal kerja, biaya, pendapatan penjualan, dan utang. Yang ketiga, untuk memberikan gambaran posisi kas akhir setiap periode dari kegiatan operasionalnya. Yang keempat, untuk menemukan kekurangan dan kelebihan kas, serta menentukan kebutuhan pembiayaan dari kelebihan kas untuk investasi. Yang kelima, untuk mengukur keberhasilan atas target yang sudah dibuat. Dan yang terakhir, alat untuk mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan. Selanjutnya, pendekatan penyusunan anggaran kas. Dalam menyusun anggaran kas, ada dua pendekatan yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, pendekatan kas masuk dan kas keluar. Metode ini didasarkan pada analisis naik dan turun kas yang dianggarkan yang mencerminkan semua arus kas masuk dan kas keluar dari anggaran jualan, anggaran biaya atau beban, dan anggaran tambahan produk modal. Yang kedua, pendekatan akunting keuangan. Titik tolak dalam pendekatan ini adalah laba bersih dari dasar akrual menjadi dasar kas. Artinya, disesuaikan dengan perubahan rekening penundaan rekening bukan kas, seperti beban atau biaya terutang, beban atau biaya bayar di muka, depresiasi atau penyusutan, atau penghapusan atau amortisasi. Yang keempat, langkah penyusunan anggaran kas. Yang pertama, tentukan dulu arus kas masuk ke perusahaan dalam sebulan. Jenis analisis arus kas ini disebut sebagai persiapan dan analisis penganggaran kas. Ini adalah bagian dari perkiraan keuangan jangka pendek perusahaan. Tentukan jumlah kas yang akan mengalir ke perusahaan dalam 1 bulan. Jika baru memulai bisnis, maka harus memiliki saldo awal dalam bentuk tunai yang ingin dimiliki setiap bulan. Selain itu, bisnis juga perlu menentukan jumlah penjualan yang akan dimiliki selama bulan pertama. Penjualan harus mencakup penjualan tunai dan penjualan yang dilakukan kepada pelanggan yang membayar secara kredit. 2. Tentukan arus kas keluar dari perusahaan dalam sebulan. Perusahaan akan memiliki pengeluaran setiap bulannya. Misalnya, bisnis perlu membeli alat tulis atau perlengkapan kantor, membayar perawatan mobil dan bahan bakarnya, dan membayar karyawan. Pengeluaran bulanan lainnya termasuk biaya iklan dan juga pajak. Namun, ada juga pengeluaran lain yang terjadi sesekali, misalnya pembelian peralatan komputer, kendaraan, atau pengeluaran lain yang lebih besar. Yang ketiga, arus kas masuk harus lebih besar dari arus kas keluar. Setiap pebisnis tentu menginginkan aliran uang yang masuk ke perusahaan lebih besar daripada jumlah uang yang mengalir keluar dari perusahaan. Ini berarti bahwa arus kas masuk bulanan harus direncanakan dengan hati-hati dan arus kas keluar juga harus diminimalkan. Jadi, perusahaan akan memiliki cukup uang untuk menjalankan operasionalnya. Keempat, saldo akhir untuk bulan pertama menjadi saldo akhir untuk bulan kedua. Salah satu aturan penting dan mendasar dalam membuat anggaran kas adalah memasukkan saldo akhir untuk bulan pertama menjadi saldo awal untuk bulan kedua. Setiap bulan, Anda mungkin harus menambahkan lebih banyak item ke analisis saat bisnis Anda tumbuh. Perusahaan harus memutuskan saldo akhir minimum yang harus dimiliki perusahaan setiap bulan agar bisnis dapat berjalan dengan baik. Yang kelima, jika arus kas berubah negatif, Anda harus meminjam uang. Dalam bisnis, piutang atau uang pinjaman bukanlah konsep baru. Jika arus kas berubah negatif atau bisnis menghadapi defisit, tidak ada salahnya jika harus meminjam uang untuk menutupi kekurangan kas untuk bulan itu. Meminjam uang dapat dilakukan dari keluarga, teman, investor, atau dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Jika arus kas bisnis positif, pada bulan berikutnya Anda dapat membayar kembali pinjaman. Yang keenam, konsisten dengan anggaran kas selama periode yang direncanakan. Terus lakukan anggaran kas setiap bulan. Usahakan agar pinjaman seminimal mungkin dan arus kas masuk lebih besar dari arus keluar.
Ingat bahwa penganggaran kas hanyalah dokumen perencanaan keuangan, tetapi cobalah untuk konsisten dengan ini sebisa mungkin. Yang kelima, metode penyusunan anggaran kas. Yang pertama, ada metode perkiraan kas atau metode langsung, yang didasarkan pada analisis peningkatan dan pengurangan secara rinci atas rekening kas yang dianggarkan, yang akan mencerminkan semua arus kas masuk dan keluar dari anggaran, seperti penjualan, biaya, dan pengeluaran untuk penambahan barang modal. Yang kedua, metode ikhtisar rugi laba atau metode tidak langsung. Titik tolak dalam metode ini adalah laba bersih yang direncanakan yang terlihat pada ikhtisar rugi laba yang dianggarkan. Laba berisi yang direncanakan diubah dari dasar aktual menjadi dasar kas. Artinya disesuaikan dengan perubahan rekening modal kerja non-kas, seperti persediaan piutang biaya yang dibayar ke muka, aktual, dan penundaan. Selanjutnya sumber kas lainnya dan kebutuhan kas lainnya dicari. Yang ketiga, metode neraca. Metode ini sangat mirip dengan metode untung dan rugi yang disesuaikan. Dengan metode ini, semua item neraca dicatat pada sisi masing-masing kecuali kas. Kemudian, neraca seimbang. Jika sisi kewajiban lebih berat dari sisi aset, maka perimbangannya adalah kas di bank. Demikian juga, jika sisi aset lebih berat dari sisi kewajiban, angka perimbangannya adalah overdraft yang merupakan perpanjangan kredit dari bank yang diberikan ketika saldo dalam rekening mencapai 0. Sekian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.